pagi-pagi dengan riang hati, ayo teman-teman kita sekolah. Bangun pagi-pagi dengan riang hati, pamit ayah bunda minta restunya. Sampai sekolah nanti senyum sapa dan salam. Dipukul. Jujurnya gimana? Nggak dihargai itu jujur. Cuman nggak sholat aja kita ingat dipukul. Akhirnya habis juga saya beli itu 1,2 ya di MN. Lama itu anak saya itu masih SD, 11 tahun waktu itu. Sekarang umurnya udah 25. Dan arti 14 tahun yang lalu. Gede lah gitu tuh. Nike futsalnya 800. Itu satu contoh bahwa selama ketegasan kita tegak di atas cinta, kita akan menutupi kerasnya kita itu dengan kasih sayang berkali-kali lipat. Cuma jangan dengan atas nama kasihan, sayang, kasihan. Lalu bahkan sekedar memukul atas perintah Allah pun kita mencoba mencari-cari alasan agar tidak. Itulah education. Mencoba untuk menularkan. Dan kalau kita bicara karakter itu cuma dengan education. Tadi kalau skill dengan pengajaran, knowledge, pengetahuan itu memang dengan pengajaran. Tapi kalau yang namanya karakter hanya bisa dengan education. Iman hanya bisa dengan education. Kalau rukun imannya sih memang bisa dengan pengajaran. Rukun iman ada 5, nah itu saya diajarin. Ini udah jam berapa? Tapi yang lain lagi itu karakter. Mendidik sholat itu pendidikan. Itu harus dengan keteladanan, dengan cinta, dengan ketulusan. Jangan turunkan pangkat sholat menjadi skill. Ini yang sekarang saya sebut. Saat ini sholat telah menjadi skill, maka diajarkan dengan metode pembiasaan. Sedih saya. Begitu SD benar, soleh-solehat kayaknya. Nanti SMP, nanti SMA. Suruh baca Quran selembar aja, gak ada sholat susah banget. Pada maghrib susah banget. Waktu SD luar biasa sholatnya. Kenapa? Kita telah menghinakan sholat, puasa, zikir, baca Quran itu sebatas skill. Bukan sesuatu yang spiritual. Bahkan ada orang-orang yang ketika usianya dewasa, dia tetap komitmen rajin untuk sholat, puasa, ngaji, zikir, rajin. Tapi tetap sebagai sebuah ritual, kayak narkoba gitu loh. Kalau dia sholat dia tenang, begitu berhenti sholat rupanya hatinya juga nggak tenang. Begitu dia zikir tenang, begitu mulutnya mingkem hatinya langsung tak tenang. Begitu dia ngaji dia tentram, begitu shadaqallahul azim langsung jadi gelisah. Saya punya seorang murid, artinya apa? Ibadah jadi narkoba buat dia. Kapan dia hatinya gelisah? Kalau menstruasi. Karena apa? Saat mens dia udah gak bisa laku, udah gak sholat, gak puasa, gak mati, gak tidur dan sebagainya. Setiap kali dia mens dia galau. Karena dia gak bisa pakai narkoba. Sakau seminggu lebih. Karena tidak berasal dari pendidikan, tapi berasal dari pengajaran. Sholat pengajaran, puasa pengajaran, zikir pengajaran, tilawah pengajaran, tahfidz. Kok tega sih? Spiritual turun pangkat jadi skill.
diajarkan dengan metode pembiasaan. Jadi saya juga kalau udah begitu nggak bisa nyarahin Karl Marx yang mengatakan agama adalah candu. Kenyataannya memang kita jadi narkoba, ritual yang tak pernah berbuah jadi spiritual. Bisa gak sih kita, anak-anak kita, begitu sajadahnya dilipat, jiwanya masih sholat. Begitu mulutnya berhenti berzikir, lisannya yang batini itu masih berpikir. Begitu dia berbuka puasa, tubuhnya masih berpuasa, jiwanya berpuasa. Ini yang saya lihat. Ini yang diharapkan dari parenthood. Ini yang diharapkan dari parenthood. Jadi satu kata kuncinya menggali ke dalam. Yang kedua melakukan proses-proses pendidikan. Yang ketiga series. Dia nggak sekali dua kali, tapi berseri-seri. Tapi dia berkali-kali. Adakah kurikulumnya? Namanya series, pasti ada kurikulumnya. Tapi saya ingin menyampaikan, kata series di sini menunjukkan bahwa dia diulang-ulang, ada kurikulumnya, tapi kurikulum Allah. Saya sendiri menyiapkan rencana-rencana materi, tapi Allah juga punya kurikulum. Bisakah satu materi saya ulang-ulang satu-satu? Nah, itu masih saja dibutuhkan. Sekarang lagi-lagi kita berhadapan dengan sebuah fenomena betapa pembulian dan pelecehan seksual terhadap anak-anak makin bertubi-tubi. Maka materi ini akan saya ulang-ulang. Terakhir kita sama-sama tahu seorang anak 11 tahun dia di Garut disuruh menyetubuhi kucing dan divideokan. Akhirnya dia stres dan mati. Masih tanggal 18 Juli kemarin, masih hangat kok. Diberitakan tanggal 21 Juli. Pelecehan di pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Ada apa ini? Ini orang tua, seorang bunda, akibat dari ketidaktegaannya. Dia itu juga memang sering bertanya, kenapa mesti diginiin, kenapa mesti diginiin, kenapa mesti diginiin. Makanya ada beberapa bunda yang bijak. Justru kalau bapaknya lagi menghukum anaknya, saya pergi jauh-jauh. Itu pilihan mereka. Kenapa? Saya bawaannya akan protes kalau saya menghadiri ayah menghukum anak. Nah, dalam hal ini saya katakan salah satu positioning yang baik adalah ayah sang raja tega, bunda pembasuh luka. Salah satu fungsi ayah secara tega ya diantaranya menghukum. Nah, tapi kalau mungkin hukuman itu bisa menimbulkan luka, maka pada saat itulah bunda menjadi pembasuhnya. Mulai dari memeluk dia, ya, mencium keningnya, mencoba menjelaskan ayah tak bermaksud buruk. Semua itu baik untuk kepentingan kamu. Itu di antara fungsi-fungsi membasuh luka ya. Nah, fungsi penjelasan. Karena banyak fenomena-fenomena yang menarik dalam hidup ini. Satu yang saya salut adalah guru galak idola alumni. Itu Bapak. Sehingga saya sering kali ngelihat dalam sejumlah alumni yang saya hadiri, reuni yang saya hadiri ya. Kenapa itu kalau lagi selfie-selfiean guru galak itu selalu tarik-tarik gitu. Favorit banget. Pasti
dulu dia marah sama gurunya ketika digalakin. Cuman begitu udah gede dia sadar itu semua ternyata demi kami. Itu semua demi kami. Pak, kami terima kasih Pak. Dulu kami pernah keler Pak. Pak, kami terima kasih Pak. Bahkan ada kasus guru ngaji yang anak itu berterima kasih berkali-kali. Dulu pernah digampar. Nah, cuma karena pendidikan parenting zaman sekarang membuat kita menjadi alergi dengan kata hukuman, alergi dengan kata kekerasan, dianggap itu kekerasan, kita menjadi hipersensitif.